Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Syifa Mawaddah dari Prodi Gizi angkatan 2023 kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu produk fermentasi, yaitu fermentasi keju. Apa itu fermentasi? Fermentasi adalah proses biokimia di mana mikroorganisme seperti bakteri, ragi, atau jamur menguraikan bahan organik menjadi produk lain seperti alkohol, asam, atau gas dalam kondisi anaerobik. Proses ini biasanya digunakan dalam produksi makanan, minuman, ataupun produk industri. Ada 3 jenis fermentasi. Yang pertama, fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat, dan fermentasi asam asetat. Yang pertama ini ada fermentasi alkohol. Dalam fermentasi alkohol ini, mikroorganisme seperti ragi mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Hal ini berlangsung dalam kondisi anaerobik. Contoh produknya yaitu seperti bir, anggur, dan juga roti. Pada fermentasi asam laktat, dalam fermentasi ini menggunakan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus ataupun Streptococcus. Contoh produknya yaitu seperti yogurt dan juga keju. Yang ketiga ada fermentasi asam asetat. Fermentasi ini menggunakan bakteri asam asetat. Proses ini berbeda karena membutuhkan oksigen. Contohnya seperti pembuatan cuka. Lalu kita masuk ke produk fermentasi keju. Keju merupakan produk olahan susu yang diperoleh melalui proses koagulasi enzimatis pada susu yang menghasilkan curd dan whey. Proses koagulasi ini pada umumnya dilakukan secara enzimatis menggunakan bakteri asam laktat dan juga rennet sebagai agen koagulan susu. Keju ini adalah hasil fermentasi asam laktat. Proses pembuatannya itu melibatkan mikroorganisme seperti bakteri asam laktat, contohnya Lactococcus atau Lactobacillus, yang mengubah laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Yang kedua ada enzim rennet, yang enzim rennet ini berguna untuk mengentalkan susu dan membentuk dadih atau curd. Lalu kita masuk pada lamanya proses fermentasi. Proses fermentasi ini dalam pembuatan keju itu biasanya berlangsung antara beberapa jam hingga beberapa hari, tergantung pada jenis keju yang dibuat. Secara umum, pertahapannya itu kira-kira membutuhkan waktu-waktu yang berbeda. Yang pertama, pada tahap inokulasi, biasanya pada tahap ini memerlukan waktu 30 menit hingga 1 jam. Pada tahap yang kedua, yaitu penggumpalan atau koagulasi, pada tahap ini biasanya membutuhkan waktu 1 hingga 2 jam, di mana susu ini mulai menggumpal. Pada tahap yang ketiga, yaitu pemisahan curd dan whey, pemisahan ini kira-kira membutuhkan waktu 30 menit hingga 1 jam. Pada tahap yang keempat, proses fermentasi dan pematangan. Untuk keju segar mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa hari, tetapi agar keju itu lebih matang, lebih padat, dan lebih manis, itu biasanya membutuhkan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Setiap jenis keju ini memiliki karakteristik dan waktu fermentasi yang berbeda. Lalu kita masuk pada bakteri yang tumbuh pada keju. Bakteri utama yang terlibat di dalam pembuatan keju ini adalah bakteri asam laktat, yang memiliki peran penting dalam proses fermentasi dan juga pematangan. Pada hasil akhir keju atau jika keju itu sudah selesai terbuat, maka bakteri asam laktat ini menghasilkan atau menumbuhkan bakteri seperti asam laktat, asam asetat, karbon dioksida, dan juga senyawa volatil seperti diasetil yang mempengaruhi rasa dan juga aroma keju. Lalu kita masuk pada reaksi yang terjadi pada fermentasi keju. Reaksi yang terjadi pada fermentasi keju ini ada 3. Yang pertama, reaksi glikolisis oleh bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus memulai proses fermentasi dengan mengubah laktosa menjadi produk asam. Reaksi utamanya itu C2H12O6 atau laktosa diubah menjadi 2CH2CHOH COOH atau asam laktat.
produk reaksi ini, asam laktat ini berguna untuk menurunkan pH susu dan juga menciptakan lingkungan yang lebih asam. Asam asetat, karbon dioksida, dan juga diasetil memberikan aroma dan rasa yang khas pada keju. Yang kedua ada reaksi koagulasi oleh enzim Rennet. Rennet ini adalah enzim proteolitik yang memecah protein kasein menjadi bagian yang dapat menggumpal. Reaksi ini si enzim Rennet ini menghidrolisis protein kasein, terutama rantai kapap kasein, sehingga protein-protein ini bergabung membentuk gumpalan atau curd. Reaksi ini menyebabkan pemisahan susu menjadi dua fase, yaitu curd, bagian padat yang terdiri dari kasein, lemak, dan juga mineral susu. Yang kedua ada whey, cairan sisa yang mengandung protein whey, laktosa, dan juga vitamin larut air. Ada reaksi yang ketiga yaitu reaksi proteolisis selama pematangan keju. Pada tahap pematangan, bakteri asam laktat ini melanjutkan aktivitas biokimia yang melibatkan pemecahan protein kasein menjadi peptida larut air dan juga asam amino bebas. Yang kedua, senyawa ini berkontribusi pada rasa khas keju yang matang. Reaksi utamanya ini yaitu kasein diubah menjadi peptida, lalu diubah menjadi asam amino bebas. Jadi, ada hasil reaksi yang utama yang terjadi pada fermentasi keju. Yang pertama yaitu asam laktat. Asam laktat ini kan tadi sudah saya sebutkan bahwa dia ini berguna untuk menurunkan pH, untuk mengawetkan keju, dan membentuk rasa asam yang ringan. Yang kedua ada senyawa volatil, contohnya seperti diasetil atau karbon dioksida. Ini berguna untuk memberikan rasa dan aroma yang khas. Yang ketiga ada peptida dan asam amino. Ini berguna untuk mempengaruhi tekstur dan juga rasa selama pematangan. Lalu selanjutnya kita masuk pada proses pembuatan keju. Pada proses pembuatan keju ini, saya akan menjelaskan dalam bentuk video. Proses pembuatan keju ini dimulai dari susu mentah yang segar yang digunakan untuk pembuatan keju akan dipanaskan hingga mencapai 32 derajat Celcius. Lalu, proses yang kedua, tambahkan bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus bulgaricus pada susu. Proses ini disebut dengan proses inokulasi bakteri asam laktat. Proses yang ketiga, lalu bersamaan dengan penambahan bakteri, tambahkan juga enzim Rennet ke dalam susu dan mengaduknya. Proses ini disebut dengan koagulasi susu. Lalu, yang keempat, menunggu bakteri dan enzim ini bekerja untuk bereaksi antara lemak dan juga protein. Selanjutnya, setelah susu terlihat mulai menggumpal, maka bahan keju itu dipotong dengan alat memotong dengan ukuran 4 hingga 6 mm. Lalu, kemudian terus mengaduknya agar dadih atau hasil susu yang mengeras ini terus memenas dari waktu ke waktu hingga 53 derajat Celcius. Selanjutnya, periksa tekstur susu tersebut dan memastikan susu telah menggumpal sempurna. Kemudian, pisahkan gumpalan susu dari air yang tersisa dengan kain khusus untuk mengangkat dan menempatkannya pada cetakan. Lalu, curd yang terbentuk setelah dipadatkan ini diberikan garam untuk mengatur kadar air dan juga mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Lalu selanjutnya, untuk mendapatkan keju dan juga tekstur yang bagus, sebaiknya disimpan di tempat yang lembab. Lalu setelah itu, keju siap dikemas dalam kemasan yang dibutuhkan. Lalu kita masuk pada pengemasan keju. Tujuan pengemasan keju ini berguna untuk melindungi keju dari kontaminasi mikroba, kelembapan, dan kerusakan fisik selama distribusi atau penyimpanan. Yang kedua, membantu mempertahankan rasa, tekstur, dan juga aroma keju. Jenis bahan kemasan yang biasa digunakan itu ada 3, contohnya seperti aluminium foil. Aluminium foil ini berguna untuk mencegah paparan cahaya dan udara pada si keju. Yang kedua ada kertas lilin. Kertas lilin ini melindungi keju dari kelembapan berlebih.
Yang ketiga ada kertas roti. Kertas roti ini menjaga agar keju tetap kering, namun tetap memiliki sirkulasi udara yang cukup. Lalu ada manfaat pengemasan yang baik. Manfaat pengemasan yang baik ini, yang pertama ada memastikan keju itu tetap dalam kondisi higienis selama penyimpanan. Yang kedua, mengurangi kemungkinan keju terkontaminasi oleh mikroorganisme berbahaya atau udara yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Lalu kita masuk pada penyimpanan keju yang baik dan benar. Penyimpanan keju yang baik dan benar itu dilihat dari yang pertama suhu penyimpanannya. Suhu penyimpanan ini, keju itu sebaiknya disimpan pada suhu rendah dalam lemari pendingin untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan dan juga memperpanjang masa simpan. Yang kedua, kondisi penyimpanannya. Yang pertama, penyimpanan dalam kondisi tertutup itu dapat membantu menjaga kelembapan dan juga mencegah penyerapan bau dari makanan lain. Yang kedua, beberapa jenis keju ini dapat disimpan dalam wadah yang kedap udara, sementara keju dengan permukaan keras dapat dibiarkan terbuka dalam ruang penyimpanan tertentu. Berikut saya lampirkan 4 buah jurnal yang saya gunakan untuk menyusun materi yang saya pakai untuk membuat video pada video saya ini. Baiklah, sekian terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.